Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami. Untuk tugas kelompok sendiri ada dua nomor. Untuk soal yang pertama, diketahui untuk dimensi yang pertama, buatlah diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% untuk kolom sesuai soal pada tabel soal. Next. Lalu diketahui untuk perincian soal sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi kolom ada 570 mm, lalu mutu beton 29 MPa, titik leleh 400, lalu ada DS atau jarak selimut beton yaitu 60 mm dan juga diameter sendiri ada 25 mm. Oke, lanjut untuk cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita mencari dulu luasan, yaitu diketahui ada 3.249 mm persegi. Lalu untuk luasan 1 dan 2 itu sama, yaitu caranya. Lalu untuk A1 dan A2 atau luasan 1, luasan 2 itu sendiri diambil dari luasan yang di atas, yaitu dibagi 3.249 dibagi 2, hasilnya sendiri adalah 1.624,5 mm persegi. Lalu lanjut di pertanyaan pertama itu penyelesaian dengan tinjauan beban sentris. Itu dicari dengan cara (0,65 dikali 0,85 dikali dengan mutu beton, lalu dikali lagi dengan dimensi kolom, lalu dikali lagi dengan dimensi kolom, dikurangi dengan luasan terakhir seperti itu, dan juga ditambah dengan luasan terakhir dikali dengan titik leleh yaitu 0,4 seperti itu. Lalu didapati hasil sebesar 5.998,39 kN seperti itu. Lalu untuk GO sendiri yaitu dari yang di atas tadi itu nanti dibagi dengan mutu beton dikali dengan dimensi kolom dan dikali dengan dimensi kolom seperti itu. Lalu dapat hasil sebesar 0,63. Lalu lanjut untuk mencari PN dan max yaitu dengan cara 0,8 dikali dengan PO, lalu didapati hasil sebesar 4.798,71 kN seperti itu. Dan untuk Kimax sendiri itu cara mencarinya yaitu dengan cara PN max dibagi dengan mutu beton dikali dengan dimensi kolom dan dimensi kolom kuadrat seperti itu. Lalu dapatkan hasil
sebesar 0,509. Lalu untuk cara yang kedua yaitu tinjauan beton tekan menentukan, yaitu terjadi jika C lebih dari CB seperti itu. Untuk CB sendiri cara mencarinya yaitu dengan cara 600 dikali dengan dimensi kolom dikurangi dengan jarak selimut beton, lalu dibagi 600 ditambah titik lelehnya yaitu 0,4 seperti itu, dan didapatkan hasil sebesar sebesar 306 mm persegi. Dan juga untuk diambil C itu nanti 350 seperti itu. Lalu untuk sendiri itu nanti dicari dengan cara uh, dari mutu beton dikurangi 28 dibagi dengan 7, yaitu hasilnya 0,8425. Nah itu nanti dikali dengan C sendiri seperti itu. Yang hasilnya adalah 295. Lalu lanjut di bagian E1 yaitu yang mencarinya dengan cara dimensi kolom dikurangi dengan dikurangi dengan C, lalu dikurangi lagi dengan jarak selimut beton dibagi dengan C, lalu dikali lagi dengan 0,003 seperti itu, dan didapati hasil sebesar sebesar 0,0013. Lalu itu lebih kecil daripada I seperti itu. Untuk F1 sendiri itu kita dapati dari E1 dikali dengan ES 200 didapati hasil sebesar 0,274 kN per milimeter persegi seperti itu. Untuk E2 sendiri itu didapati dari C dikurangi dengan jarak selimut beton, lalu dibagi dengan C, lalu dikali dengan 0,003, yang hasilnya yaitu adalah 0,002, dan hasilnya itu lebih besar daripada Y seperti itu. Lalu ada pun F2 sama dengan FY sama yaitu hasilnya 0,4 itu didapati dari titik leleh seperti itu. Untuk FY sendiri itu titik leleh. Lalu min T1 yaitu didapati dari luasan yaitu 1624,5 itu dikali dengan S1. Terus lalu CC sendiri
didapati dari 0,85 dikali dengan mutu beton, lalu dikali dengan A dan juga dikali dengan dimensi kolom seperti itu. Lalu lanjut C2 itu kita dapat dari luasan lalu dikali dengan titik leleh seperti itu. Lalu kita jumlahkan dan didapati hasil dan kita jumlahkan dengan cara kita cari rata-ratanya dan kita mendapati hasil kita jumlahkan sebesar 4.349,120 km seperti itu. Lalu untuk di bagian lengan ke pusat itu nanti min Z1 sama dengan itu hasilnya dari kita dapati dari dimensi kolom dibagi 2 dikurangi dengan jarak selimut beton seperti itu. Lalu di bagian ZC itu kita cari dengan cara dimensi kolom dibagi 2 lalu A dikurangi A dikurangi dibagi 2 seperti itu. Terus lanjut di bagian C2 aksen, nah itu kita dapatkan dari min ZI, yaitu nilainya nanti sama seperti itu. Lalu lanjut di bagian momen, itu nanti di bagian itu caranya pertama itu min T1 dikali min Z1, lah itu nanti kita di min 445,577 dikali dengan min 225 hasilnya 100,254,857. Lalu untuk yang kedua itu nanti caranya di bagian CC dikali dengan ZC itu nanti hasilnya sebesar itu nanti hasilnya sebesar itu nanti 5.699,406. Lalu yang terakhir yaitu di C2 dikali Z2 aksen itu nanti hasilnya 146,205 seperti itu. Nah untuk penjumlahannya sendiri itu nanti kita jumlahkan dari min TI dikali min ZI lalu CC ZC dan C2 dan Z2 aksen seperti itu. Nah, lalu untuk di bagian PN sendiri itu nanti kita dapati dari 0,65 dikali dengan jumlah pada gaya seperti itu. Lalu di bagian MN yaitu dengan cara 0,65 dikali dengan jumlah di bagian momen seperti itu. Dan untuk Q sendiri nanti kita dapatkan dari PN dibagi dengan kuat beton, mutu beton dikali dengan dimensi kolom kuadrat seperti itu. Lalu di bagian R sendiri kita dapati dari
MN dibagi dengan mutu beton dikali dengan dimensi kolom kuadrat Baik, yang nomor tiga yaitu tinjauan pada keadaan seimbang, yaitu balance yang terjadi pada saat nilai C sama dengan nilai CB. Yang pertama yaitu didapatkan dari eh, nilai beta ini, yaitu sebesar 0,842 dikali dengan dikali dengan dikali dengan nilai CB. Didapatkan sebesar nilai AB yaitu 257,9. Kemudian untuk nilai epsilon 1 didapatkan dari eh, dimensi kolom dikurangi dengan nilai CB, kemudian dikurangi dengan nilai DS, kemudian dibagi dengan nilai CB dikali dengan 0,003. Didapatkan nilai epsilon 1 sama dengan epsilon Y yaitu sebesar 0,002. Kemudian F1 dan F2 aksen ini sama sama besarnya dengan FY yaitu nilai nilai titik leleh. Kemudian nilai epsilon aksen 2 itu didapatkan dari nilai CB dikurangi dengan nilai DS dibagi nilai CB kemudian dikali 0,003. Nah, didapatkan 0,0024 itu lebih besar daripada nilai FY nilai epsilon Y yang ada di situ. Kemudian untuk gaya yaitu ditinjau dari nilai min T1 yaitu dari luasan A1 sebesar 1624,5 dikali dengan nilai FY yang F1 ini tadi 0,4. Didapatkan nilai min T1 sebesar minus 649,8. Kemudian untuk nilai CC itu 0,85 dikali dengan nilai FC dikali dengan nilai AB dikali kemudian dikali dengan nilai dimensi kolom. Didapatkan sebesar 355,2,769. Kemudian untuk nilai C2 didapatkan dari nilai FY dikali dengan nilai A1 1624,5. Didapatkan nilai C2 sebesar 649,8. Kemudian jumlah gaya dari min T1 ditambah CC ditambah C2 yaitu didapatkan sebesar 3623,825. Kemudian untuk perhitungan lengan ke pusat yaitu ditinjau dari min Z1 didapatkan dari nilai dimensi kolom dibagi 2 kemudian dikurangi dengan nilai DS didapatkan sebesar minus 225,0. Kemudian untuk ZC itu ada di dimensi kolom dibagi 2 dikurangi dengan nilai AB dibagi 2 didapatkan nilai ZC sebesar 156,043. Untuk Z2 aksen itu sama dari min Z1 tapi dia bernilai positif. Kemudian untuk hitungan momen, momen itu perkalian dari lengan pusat dikalikan dengan gaya, yaitu min T1 dikali dengan Z1 didapatkan sebesar 146,205. Kemudian untuk CC dikali ZC itu didapatkan sebesar 565,471,956. Kemudian untuk C2 dikali Z2 aksen itu didapatkan sebesar 146,205. Kemudian untuk perhitungan nilai momen total itu didapatkan dari ini dijumlahkan, kemudian didapatkan nilai sebesar 857,881,956. Kemudian untuk nilai PN itu didapatkan dari 0,65 dikali dengan jumlah PN yang tadi dijumlahkan dari gaya.
Kemudian untuk nilai MN itu sebesar 0,65 dikali dengan nilai total momen yang ada di sini didapatkan sebesar 557623,2711. Kemudian untuk nilai Q itu ada dari nilai PN dibagi dengan nilai FC dikali dengan dimensi kolom kuadrat. Kemudian untuk nilai R itu didapat dari nilai MN dibagi dengan nilai FC dikali dengan dimensi kolom. Kemudian didapatkan nilai R sebesar 0,1. Nah, kemudian untuk keadaan tulang tarik menentukan yang terjadi ketika nilai C kurang dari nilai lebih kecil daripada nilai CB. Kemudian tadi kan eh, diambil nilai C itu sebesar eh, nilai 300 yaitu terus nilai AB-nya itu sebesar 2 didapatkan dari nilai C yang diambil tadi 300 dikali dengan nilai beta yaitu 0,842. Kemudian didapatkan nilai AB yaitu sebesar 252,857. Kemudian untuk nilai epsilon 1 itu didapatkan dengan dari dimensi kolom. Dimensi kolom ini dikurangi dengan nilai C, kemudian dikurangi dengan nilai DS dibagi dengan C, kemudian dikali 0,003. Didapatkan epsilon 1 yaitu sebesar 0,0021. Nah, ini lebih besar daripada epsilon Y. Kemudian F1 dan F2 aksen itu besarnya sama, yaitu sama dengan FY 0,4 kN per mm pangkat 2. Kemudian untuk nilai epsilon aksen 2 itu didapatkan dari nilai C dikurangi dengan nilai DS kemudian dibagi dengan nilai C. Kemudian dikali dengan 0,003. Nah, itu juga lebih besar daripada nilai epsilon Y. Kemudian sama seperti tadi, dicari dengan min T1 didapatkan minus 649,8, kemudian nilai C 3552,769, dan C2 itu 649,8. Nah, untuk jumlah PN itu dijumlahkan yang tiga-tiganya ini, kemudian didapatkan 3552,769. Nah, untuk perhitungan dengan ke pusat itu didapatkan dari nilai dimensi kolom dibagi 2, kemudian dikurangi dengan DS. Nah, didapatkan nilai minus 225,0. Nah, untuk perhitungan ZC itu didapatkan dari nilai dimensi kolom dibagi 2, kemudian dikurangi dengan nilai AB dibagi 2. Didapatkan nilai ZC sebesar 158,571. Kemudian untuk Z2 aksen itu nilai positif dari minus Z1. Kemudian untuk perhitungan momen itu perhitungan dari gaya dikalikan dengan ke pusat, yaitu min T1 dikali dengan min Z1. Didapatkan nilai sebesar 146,205,0. Kemudian untuk CC dikali ZC didapatkan nilai sebesar 563.367,701. Kemudian C2 dikali Z2 aksen itu didapatkan sebesar 146,205,0. Kemudian untuk MN itu jumlah dari momen semuanya didapatkan sebesar 855.777,701. Nah, untuk nilai PN sama seperti tadi, nilai PN dibekali dengan 0,65. Kemudian untuk nilai MN itu didapatkan dari nilai MN ini tadi dikali 0,65. Kemudian untuk nilai Q itu dari nilai PN dibagi dengan FC dikali dengan dimensi kolom. Nah, untuk R, nilai R itu juga dari nilai MN dikali dengan dibagi dengan perkalian FC dan dimensi kolom. Nah, struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja pada nilai ini 0,1 dikali dengan
FC dikali dengan dimensi kolom kuadrat didapatkan sebesar 942210. Kemudian PU itu didapatkan dari nilai PN. Kemudian untuk N itu didapatkan dari nilai PU dibagi 1000. Kemudian untuk nilai PU sendiri itu dipilih nilai yang kecil. Dipilih nilai yang kecil dari PU ini, kemudian diambil dari 942,210. Nah, ini itu dijadikan, jadi nilai Newton ini dibagi 1000. Kemudian jadi Q-nya itu dari nilai PU yang kecil tadi dibagi dengan FC dikali dimensi kolom. Kemudian untuk yang langkah nomor 5 yaitu tinjauan beban. Keadaan beban P sama dengan 0, yaitu dengan P 600 dikali dengan nilai luasan, kemudian dikurangi dengan nilai luasan dikali FY, kemudian dibagi dengan 1,7 dikali dengan FC dikali dengan dimensi kolom. Didapatkan nilai P yaitu 11,562. Untuk nilai Q itu 600 dikali dengan nilai beta, dikali dengan luasan, kemudian dikali dengan DS, dibagi dengan nilai beta lagi, eh, dikali dengan FC, dikali dengan dimensi kolom. Didapatkan nilai C yaitu sebesar 3537,931. Kemudian untuk nilai A itu eh, ada dari eh, akar dari P di pangkat 2, kemudian ditambahkan dengan Q, kemudian dikurangi dengan nilai P. Dapatkan sebesar 49,032. Kemudian untuk F2 aksen itu dari 600 dikali dengan nilai A, kemudian dikurangi dengan nilai beta dikali dengan DS, kemudian dibagi dengan nilai A. Didapatkan F2 aksen yaitu sebesar minus 18,839. F aksen 2 itu untuk rasio 1%, nilainya didapat kecil dari 0, maka nilai MN-nya itu kita tuliskan sama dengan 0, atau nilai momen nominalnya sama dengan 0. Tetapi untuk yang 2% sampai 5%, itu nilai F aksen 2-nya lebih besar dari 0, maka momen nominalnya kita menggunakan rumus yaitu luas dikali dengan F aksen S dikali dengan jarak selimutan atau D dikurang dengan DS atau jarak dari as tulangan ke ujung beton. Gitu. Diagram interaksinya dari beberapa jenis tinjauan tadi itu ada 5 tinjauan, yaitu ada 1 beban sentris didapatkan dari yang rasio tulangannya 1% itu tadi didapatkan sebesar 0,637. Kemudian untuk R-nya 0, kemudian untuk Kimax-nya tadi 0,509. 0,009, kemudian untuk nilai R-nya itu sebesar 0,037. Untuk yang tinjauan yang kedua yaitu beban tekan menentukan yaitu didapatkan nilai Q sebesar 0,3 dan nilai R itu 0,099. Nah, untuk kondisi balance yaitu Q didapatkan sebesar 0,25, kemudian untuk nilai R-nya didapatkan 0,104. Nah, untuk tinjauan yang keempat yaitu tulangan tarik menentukan yaitu didapatkan nilai sebesar 0 nilai G sebesar 0,245 dan nilai R sebesar 0,104, dan untuk nilai Q dikalikan dengan reduksi ini tadi didapatkan nilai Q-nya itu sebesar 0,1 dan nilai R-nya sebesar 0,066. Nah, untuk nilai beban PN
yaitu nilai PN-nya itu dikalikan dengan reduksi 0,65 dan dapatkan I sebesar 0, kemudian untuk R-nya didapatkan 0,04. Nah, untuk yang dikalikan dengan reduksi 0,9 ini didapatkan nilai Q sebesar 0, kemudian untuk nilai R-nya sebesar 0,056. Nah, untuk rasio tulangan 2, 3, 4, 5% itu juga direkap sama seperti tadi, nilai Q dan nilai R-nya yang diambil, kemudian dibuat diagram interaksi seperti ini. Dengan sumbu Y-nya itu diperuntukkan untuk nilai Q-nya, kemudian untuk sumbu X-nya itu diperuntukkan dengan nilai R-nya. Kemudian untuk soal kami didapatkan diagram interaksinya seperti ini. Yang biru ini untuk yang 1%, kemudian yang oranye ini untuk 2%, ini 3%, yang ini 4%, kemudian yang ini 5%. Jelasin apa ya? Untuk selanjutnya untuk soal 2, membuat diagram interaksi dan mengecek apakah beban yaitu PU yaitu cek apakah beban PU dan MU yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom atau tidak. Yang mana kami dapat beban PU sebesar 1.700 dan momennya sebesar 550 kNm. Selanjutnya kami melakukan perhitungan ya sama seperti soal nomor 1, melakukan tinjauan beban sentris saat beban tepat berada di tengah. Selanjutnya yang kedua, tinjauan beton tekan menentukan, yaitu C lebih besar dari CB. Dan juga di sini nilai beta kami 0,84 dikarenakan F aksen C atau mutu beton kami lebih besar dari 28. Makanya untuk beta 1 kami menggunakan rumus B. Seperti itu. Lanjut. Untuk soal nomor 2 sendiri, kami mencari jumlah dari gaya pada beban sentris, tinjauan beton tekan menentukan, jumlah gaya dan momen pada tinjauan pada keadaan seimbang atau balance, dan nomor 4 yaitu pada keadaan tulangan tarik menentukan serta pada keadaan nilai PN sama dengan 0. Lanjut ke tabel dengan diagramnya gitu. Atasnya gitu. Dan di atas lagi gitu. Dan untuk hasil perhitungan kami dapatkan kuat nominal seperti pada tabel, yaitu tabel kuat nominal, dan kuat desain juga kami dapatkan sebagai berikut. Kuat desain ini kami kalikan dengan 0,65 dikarenakan ulangan kami itu termasuk pada tegangan terkontrol, yaitu nilai epsilon 1 lebih kecil atau sama dengan epsilon Y. Setelah itu kami buat grafik dari nilai kuat nominal dan kuat desain tersebut. Maka didapatkanlah hasil grafik sebagai berikut. Selanjutnya kami memasukkan nilai PU dan MU, dan didapatkan bahwa nilai PU dan MU yang sebesar 1.700 dan momen 550 itu masih di bawah atau berada di dalam kuat desain.
sehingga dapat dipastikan bahwa beton kami ini atau kolom kami ini dalam keadaan aman. Oke, gitu. Diagram apa? SP kolom itu juga nggak sih? Benar. Nah, untuk untuk pengecekan hasil dari kerjaan kami melakukan pengecekan pada software SP kolom dengan ulangan merata sejumlah 14 dan didapatkan grafik yang sebagai berikut, yang mana hasilnya kurang lebih sama dengan grafik yang kami buat di Excel tersebut. Yang mana di sini kami menggunakan ACI 31819 dan untuk tulangannya kami gunakan ASTM A615 dan hasilnya tidak jauh beda dengan grafik yang kami dapatkan pada Excel. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.